semua, kembali bersama saya Iqbal Hafifi. Anda masih di materi IM Network Blueprint Strategy. Kita sampai di bab bisnis MLM yang sesungguhnya. Apa itu bisnis MLM? Bisnis MLM itu bisnis ajak-ajak orang. Bisnis MLM itu bisnis jualan produk. Bisnis MLM itu bisnis iming-iming atau jualan mimpi. Bisnis MLM itu bisnis penipuan. Dan banyak lagi orang-orang akan mengatakan pendapat mereka tentang bisnis MLM. Teman-teman semua, Anda harus tahu, salah mengartikan sedikit saja hasilnya bisa bumi dan langit. MLM sebenarnya adalah salah satu konsep marketing yang sangat terbukti efektif hingga hari ini. Coba saja Anda lihat iklan di TV, dari artis, kemudian ada yang menonton itu mungkin orang tua kita, kemudian dari teman kita. Karena tahu konsep ini sangat efektif, perusahaan pun mulai berpikir, daripada mengeluarkan biaya besar dan resiko juga yang tak kalah besar, akhirnya perusahaan membagikan komisinya untuk yang mempromosikan produknya. Inilah sebenarnya awal mulanya MLM. Sebenarnya cara ini nggak jauh beda dengan affiliate marketing kalau Anda tahu tentang bisnis internet. Hanya saja dengan sistem rencana pemasaran di MLM, seorang bisa mendapatkan komisi tidak hanya sekali tapi berkali-kali setiap ada omset atau penjualan. Sayangnya perusahaan MLM jarang sekali, bahkan tidak pernah membekali distributornya itu dengan teknik marketing yang benar, sehingga banyak distributornya yang brutal seperti yang kita bahas di bab sebelumnya. Muncul sebuah pertanyaan, kenapa sih perusahaan mau membayar seorang artis dengan bayaran yang begitu mahal? Tukul Arwana misalkan 50 juta per episode, Senin sampai Jumat, sebulan sampai kurang lebih 1,2 miliar. Kemudian almarhum Olga Saputra misalkan 40 juta per episode, program Facebooker saja itu 337 kali tayang. Total kurang lebih yang dia dapatkan 13 miliar. Belum termasuk program-program yang lain. Kenapa perusahaan mau? Karena artis tersebut memiliki pengaruh yang besar. Banyak followersnya, banyak fansnya. Ini salah satu contoh. Ketika artis menggunakan atau mempromosikan produk tertentu, maka fansnya akan mengikuti artisnya pakai apa. Sebaliknya dengan bisnis MLM sudah memiliki perusahaan, produk, dan tim manajemen. Yang tidak mereka miliki adalah sales dan tenaga marketing. Disinilah peran distributor. Karena sejak awal MLM dirancang untuk bisa dijalankan oleh siapapun, entah itu orangnya dari latar belakang apa saja, maka modal bisnisnya pun jadi sangat kecil sekali. Inilah yang membuat bisnis MLM sangat berbeda dari bisnis lainnya. Maksudnya begini loh, industri singkong keju, bahan bakunya kan singkong keju, tentu diproses menjadi singkong keju yang nikmat. Kalau MLM, apa yang diproses? Apa bahan bakunya? MLM-nya tentu saja bukan, semua sudah ada. Produknya jelas itu sudah dibikin perusahaan, itu di luar kendali kita. Jadi apanya? Ternyata industri MLM adalah industri manusia. Bahan bakunya adalah manusia biasa yang diproses menjadi manusia luar biasa. Jadi bukan industri produk ataupun MLM-nya. Jadi begitu teman-teman semua. Ternyata MLM yang sesungguhnya adalah bagaimana kita bisa mengembangkan diri kita di sana dan membantu prospek-prospek kita atau member yang akhirnya bergabung di dalam bisnis kita itu menjadi orang-orang dengan pribadi yang luar biasa. Kita di sini sebagai tenaga marketing, sebagai artis, brand ambassador yang memasarkan produk sebuah MLM atau perusahaan tertentu. Jadi kita harus bekali diri kita, member-member kita ataupun calon prospek kita itu dengan ilmu marketing yang baik dan benar, sehingga kita pun akan mudah menjalankan bisnis MLM kita nantinya. Cukup sekian, sampai jumpa di video selanjutnya.